Dipersilahkan kepada Katia untuk mengisi firman. Baik, terima kasih Kak Meta. Apakah suara saya kedengeran semuanya? Dengan baik ya? Kedengeran, Kak. Halo semuanya. Halo, Kak. Baik, makasih untuk diundang bersama-sama dengan para single ya. Saya tahu sama seperti saya juga masih single, maka kita ini komunitas para single ya. Jadi aku, kau, dan kita sama. Aku juga demikian. Mari kita sama-sama hari ini saya pengen kita sama-sama ini ya menelusuri hidup kita sendiri, kita sama-sama melihat perjalanan hidup kita dan berharapnya nanti kita bisa sama-sama ya kalian ada di dalam sebuah komunitas yang bisa saling menemani di dalam perjalanan hidup ya. Sekarang secara status masih menjadi single, status bisa berubah ya. Nanti bisa saja statusnya bisa berganti, entah 1 tahun yang akan datang, entah 2 tahun yang akan datang, tapi status bisa berubah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, identitas kita nggak pernah berubah teman-teman. Sekalipun status kita berubah, tetapi status mestinya tidak mengubah ya identitas kita. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita memulai firman Tuhan. Terima kasih untuk siang ini kami bersama-sama dikumpulkan oleh Tuhan. Kami mengamini dan mengimani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menemani kami, menemani perjalanan kami, menemani kami untuk menelusur hidup kami tentang siapakah kami yang secara status saat ini kami adalah single, tetapi kami yakin, percaya, mengamini bahwa identitas kami yaitu sebagai seorang anak Allah tidak pernah berubah, tidak pernah tergantung dari status hidup kami. Kami berdoa di hadapan-Mu supaya kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan kami siang ini, tetapi juga menikmati kehadiran Tuhan siang ini. Bicaralah kepada hamba, tapi juga bicaralah kepada kami semua yang ada di tempat ini. Secara pribadi, satu persatu, Tuhan menilik, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri, dan Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Kami siap mendengar, Engkau mencelikkan mata rohani kami, Engkau membuka telinga kami untuk mendengar Tuhan berbicara tentang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Engkau memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bicara. Amin. Oke. Saya akan share screen teman-teman. Saya minta tolong ya, bisa share screen. Apakah PPT saya kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Kalau saya nanti menutup video saya nggak apa-apa ya. Takutnya nanti kalau ada trouble dan lain sebagainya. Oke. Teman-teman, terima kasih. Kita mau belajar tentang aku, kamu, dan kita. Belajar tentang komunitas ya. Saya yakin teman-teman ada di dalam komunitas. Saya yakin itu. Tetapi yang saya yakini juga bahwa komunitas itu sebenarnya tidak hanya sekedar ini ya, kegiatan bersama kayak seperti ini, retreat seperti ini, enggak. Tetapi saya pikir komunitas itu lebih daripada sekedar perjumpaan atau pertemuan bersama untuk belajar firman Tuhan, atau untuk berbagi dan sebagainya. Ada hal yang penting di dalam komunitas yang perlu untuk kita pelajari bersama. Bentar. Baik. Ada satu sebelumnya aku minta teman-teman ya untuk ini. Ada satu pertanyaan yang teman-teman bisa jawab ya. Tidak perlu ditaruh di chat, tapi teman-teman bisa jawab untuk diri teman-teman sendiri, atau bisa ditulis di note, atau bisa ditulis di HP, terserah teman-teman. Tetapi
Coba teman-teman temukan jawabannya dari teman-teman sendiri. Jika kita berbincang tentang kita, saya sendiri berbicara tentang saya, para single ya, terutama kita yang sudah melewati umur ke-30, mungkin banyak di antara teman-teman yang belum sampai 30. Umur saya, teman-teman nanti tebak ya di akhir sesi ini berapa. Nah, tetapi apa tantangan utama kita sebagai single yang pernah teman-teman alami, yang pernah teman-teman jumpai, yang pernah teman-teman hadapi? Oke, saya beri waktu 1 menit untuk menuliskannya atau memikirkannya. Kalau berbicara tentang kita para single, entah itu laki-laki, kalau kalian yang ada laki-laki, entah itu kalian yang adalah perempuan, bahkan sebenarnya kalaupun janda ataupun duda, itu semuanya single. Nah, apa tantangan yang dihadapi kalian, yang pernah mungkin bahkan sudah kalian hadapi? Saya merangkum beberapa, mungkin kemarin juga sudah dibicarakan di beberapa sesi depan ya, dan teman-teman sudah temukan. Nah, saya merangkum tidak semua hal, tetapi ada beberapa hal yang paling tidak saya alami dan orang-orang sekitar saya yang single itu alami. Makin kehilangan teman atau sahabat sebaya. Dengan begitu dia mengalami kesepian dan kesendirian. Kemarin saya bicara dengan satu teman laki-laki, sahabat ya, dan dia juga staff di Solo. Dia masih single. Sebenarnya masih muda, belum sampai 30 atau 30 ya ini ya. Dia punya beberapa teman yang adalah teman di dalam komunitas dia di pelayanan, mulai banyak yang sudah menikah. Jadi teman-temannya main itu banyak yang sudah menikah. Dia bercerita kepada saya, wah, gimana perasaanmu? Satu yang dia bagikan kepada saya adalah, iya Mbak, jadi aku makin mengalami ada perasaan yang mulai muncul, yaitu perasaan bahwa aku ditinggal sendiri. Mereka sudah punya pasangan, mereka sudah punya pasangan, sedangkan aku belum. Jadi merasa sendiri, merasa nggak punya lagi teman yang seleluasa dulu. Yang gampang ya, dulu diajakin main, diajakin olahraga, diajakin kemana. Mudah, tetapi sekarang makin nggak ada orang yang diajakin begitu. Jadi dia mengalami sendiri secara personal, tetapi juga perasaan keberadaan dia yang makin sendiri, sepi gitu. Mungkin teman-teman juga mengalami itu. Tetapi yang kedua, tantangannya makin banyak pertanyaan, penilaian dan tekanan dari lingkungan sekitar. Mau tidak mau, ini pasti akan kita alami. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia. Kita nggak bisa menuntut mereka mengerti kita. Mereka punya nilai-nilai yang mungkin mendorong mereka untuk mempertanyakan kenapa kita masih single sampai sekarang, termasuk laki-laki, nggak hanya perempuan. Sekalipun perempuan itu lebih banyak mendapatkan tekanan dan pertanyaan. Saya juga menemani beberapa adik-adik yang masih single sampai sekarang yang umur 30-an tahun. Saya tahu betul ada banyak penilaian-penilaian negatif kepada mereka. Saya tahu betul banyak penilaian-penilaian negatif juga kepada saya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memberitahukan kepada saya berkaitan dengan keberadaan saya yang masih single sampai sekarang. Kadang-kadang direndahkan ketika dekat dengan laki-laki yang mungkin lebih muda, dipertanyakan. Oh, hati-hati nanti Mbak Tia nanti bisa suka loh dengan adiknya. Wah, saya merasa direndahkan ya. Loh, siapa tahu adiknya yang jatuh cinta kepada saya, kan bisa juga ya. Tetapi seringkali perempuan yang lebih banyak didiskreditkan. Tapi juga banyak pertanyaan, penilaian, tekanan dari lingkungan. Apakah teman-teman pernah mengalami itu? Coba telusuri dirimu. Apa yang engkau rasakan ketika mengalami tantangan-tantangan ini? Apa yang engkau pikirkan ketika mengalami tantangan-tantangan ini? Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya diri sendiri. Coba aware, terbuka, tapi juga menyadari keberadaan diri, perasaan diri, pikiran-pikiran diri ya. Saya mengajak teman-teman untuk itu ketika saya membagikan ini. Atau ini, yang ketiga memikirkan hidup yang berarti. Jadi tantangan para single yang ketiga itu
Yang saya temukan dari beberapa teman, itu memikirkan hidup yang berarti, kebermaknaan hidup. Seringkali ada tekanan dari diri sendiri, perasaan belum mencapai sesuatu atau belum menghasilkan hal penting. Sehingga membuat rasa bersalah, membuat merasa tidak berharga, membuat merasa tidak penting. Saya punya satu adik yang pernah cerita ya kepada saya berkaitan, aku ketok nggak ngapa-ngapain yuk Kak ya. Aku merasa tidak sedang mengerjakan sesuatu yang besar, yang memberi pengaruh kepada banyak orang. Padahal dia bekerja. Kemudian kami mendiskusikannya, membicarakannya. Saya coba menolong dia melihat satu perspektif yang lain. Bersyukur melihat dia akhirnya memahami bahwa apapun keberadaan dia saat ini, single, yang bekerja, tetapi tetap bisa berpengaruh, memberi makna di dalam hidupnya. Apakah teman-teman juga ngalamin itu? Mulai bertanya, berpikir, mungkin ini yang sudah berumur 35 tahun, 40 tahun, gitu ya, yang sudah mulai banyak melihat kehidupan, melihat banyak orang dengan berbagai macam keberhasilan mungkin gitu, entah itu keberhasilan secara pekerjaan, entah itu keberhasilan secara pelayanan apapun itu, dan tiba-tiba muncul pikiran atau perasaan ini. Kelima, tantangan para single tidak lagi bisa leluasa untuk melayani, sehingga muncul rasa bersalah. Ada banyak hal. Mungkin makin banyak kerjaan, tekanan bukan tekanan ya, tetapi tanggung jawab keluarga yang makin banyak, dan itu membuat sulit untuk melayani. Seperti dulu ketika dia kuliah bisa melayani, jadi membuat rasa bersalah. Andaikan ya dulu masih seperti dulu ya waktu kuliah, dan bisa menikmati pelayanan yang menyenangkan. Mungkin teman-teman juga mengalami ini. Atau yang terakhir, makin sedikit teman persekutuan yang dapat didoakan. Entah ini laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki sih sebenarnya banyak nih. Kalau ini tadi aku lihat, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa ya. Betapa menyenangkan ya laki-laki bisa mendoakan sebanyak perempuan, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan ini, yang mengasihi Tuhan. Wow. Jadi, tetapi bagi para wanita, makin sedikit teman persekutuan yang dapat didoakan. Terlebih ketika umur sudah mulai naik, semakin banyak ya, semakin nggak ada orang yang bisa didoakan. Mau didoakan, ini masih kecil-kecil. Kalau boleh ya, dengan perempuan diizinkan dan boleh mendoakan dan menikah dengan orang yang lebih muda 10 tahun gitu, menyenangkan kali ya. Tetapi itu kasih karunia, itu keistimewaan para laki-laki. Nah, khawatir tidak mendapatkan pasangan hidup, sehingga ada tantangan untuk teguh dalam iman. Saya sedih sekali, saya menangis ketika ada satu orang adik yang pada akhirnya meninggalkan imannya untuk menikah dengan seorang pria Muslim ya, dan kemudian berbalik. Sekarang dia pakai jilbab, teman-teman. Ini orang yang dulu ditemani, orang yang dulu diselesaikan persoalannya. Tetapi ketika jauh dari komunitas, jauh dari persekutuan, kemudian berbalik ya. Karena apa? Ada tekanan yang besar, baik dari diri sendiri, baik dari lingkungan, baik dari pekerjaan, apapun itu yang mendorong orang untuk, ya wes, aku butuh, siapapun boleh, bahkan maksud sih Tuhan kan kasih katanya, masa nggak boleh menikah gitu, dengan berbagai macam alasan atau apapun ya, dan membuat dia akhirnya berbalik. Teman-teman, apakah teman-teman juga merasakan makin sedikit teman persekutuan yang dapat didoakan? Saya sendiri di sini di Klaten gede dewe, besar sendiri, ada teman adik-adik yang tak doakan ya, ataupun orang yang tak doakan. Jadi maksud saya kita punya tantangan yang sama. Nah, biasanya kita meresponinya bagaimana? Dan cara kita menyelesaikan seperti apa? Ini ada beberapa respon, teman-teman. Engkau bisa lihat dan engkau bisa checklist ya di situ. Apakah aku juga termasuk meresponi dengan cara yang sama? Mengabaikan fakta atau keadaan persoalan, mengabaikan perasaan tadi dari tantangan itu. Ketika ada orang yang melakukan penilaian, toh itu omongan orang, Tuhan baik gitu. Kadangkala kita perlu menilik perasaan, apakah perasaan saya sama seperti yang saya katakan? Kadang-kadang jangan-jangan saya mengabaikan fakta, keadaan, persoalan. Tadi ya, tadi
jargonnya I'm single and very happy. Apakah betul real very happy itu? Ataukah very happy itu menjadi bagian dari pengabaian saya terhadap fakta, keadaan, pengabaian terhadap persoalan atau pengabaian terhadap perasaan saya sendiri. Oh, saya very happy karena saya tahu Tuhan mengasihi saya, tetapi sebenarnya hatinya belum very happy. Nah, atau respon kita justru sebaliknya melakukan kepahitan terhadap keadaan lingkungan, ada kemarahan, ada kecewa, ada tuntutan-tuntutan yang kita tidak sadari terhadap orang, terhadap teman, dan lain sebagainya. Oleh karena tadi ya tantangan-tantangan yang begitu menyesakan terus siapa ini ada kesepian ya, kemudian tadi ada kesepian, tantangannya kesepian, sendirian, kemudian ada satu teman dan kita jadi posesif ya terhadap teman itu karena tuntutan kepada teman itu untuk tidak pergi, nah semacam-macam. Nah, kepahitan-kepahitan dari tantangan itu atau memakai banyak topeng untuk menutup semua kekurangan dan emosi. Tadi yang dibagikan oleh Kak Mita bagus ya. Jadi tadi cermin ya, tetapi selain cermin kita juga sering pakai topeng. Topeng-topeng nampak tersenyum padahal sebenarnya itu untuk menutupi apa yang ada di dalam diri ya, menutupi emosi. Ini terlebih kepada pelayan Tuhan dan mungkin terlebih para staf. Enggak para staf, enggak para pelayan Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar banyak menutup perasaan, kekurangan apapun itu dengan banyak topeng. Teman-teman, apakah saya meresponi demikian? Juga minder, menganggap diri warga kelas 2. Seringkali kita menganggap diri bahwa saya single, belum menikah, dan sudah umur 35 tahun. Saya merasa bahwa saya warga kelas 2. Tetapi, teman-teman, ini fakta, banyak orang di luar sana itu memang menganggap kita warga kelas 2. Dan teman-teman harus sadari itu. Tetapi kita, apakah juga setuju dengan hal itu terhadap diri kita sendiri? Itu yang perlu kita lihat. Kita aware dengan diri kita dan kemudian waspadai. Nah, kita bukan warga kelas 2, teman-teman. Oke. Tapi juga mengasihani diri sendiri, menarik diri. Apakah kita juga demikian, menarik dari lingkungan, menarik dari persekutuan umum ya, karena merasa bahwa wah semua sudah menikah, aku nggak nyaman bersama-sama dengan mereka, malah justru akhirnya menarik diri. Atau itu dikarenakan adanya penipuan-penipuan di dalam diri kita. Aku jelek, aku buruk, aku gagal, aku tidak menarik, aku nggak layak untuk orang lain. Jadi justru tidak berteman ya dengan banyak orang karena merasa semuanya ini. Nah, semakin jauh dari persekutuan, semakin jauh dari relasi, termasuk relasi lawan jenis. Oke, penipuan-penipuan. Apakah kita juga melakukannya? Ada banyak cara untuk mengatasi. Semua tekanan-tekanan itu termasuk respon-respon kita ya. Orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan, lari kepada hiburan, kesenangan, film, ngedrakor dari pagi hingga malam, olahraga. Bagus itu, tetapi kalau itu cara untuk mengatasi semua tantangan tadi, nah kita akan kecewa. Itu akan melelahkan. Atau ini yang sering kali, terutama nih teman-teman laki-laki ya, bukan berarti teman-teman perempuan, enggak. Ini semua. Cara mengatasinya dengan pornografi atau seksualitas. Karena merasa bahwa ya aku butuh ada dorongan-dorongan seksual, makanya nonton hal-hal porno dan lain sebagainya sebagai bentuk tadi ya, sebagai bentuk pelarian, sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan seks. Nah, bisa melakukannya. Atau justru pelayanan. Pelayanan itu bisa sebagai dipakai untuk cara ya. Cara apa? Cara untuk bisa mengatasi, menyelesaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak pengalaman, semakin kita disibukkan dengan pelayanan, semakin kita merasa bahwa kita tidak punya persoalan dengan tadi ya kesepian dan lain sebagainya. Nah, apakah semuanya ini bisa menyelesaikan? Tidak, teman-teman. Saya sendiri sudah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya. Bagaimana meresponi dan mengatasi tanpa mengabaikannya? Itu yang menjadi penting. Jadi pertanyaan yang menjadi penting. Kita tidak boleh mengabaikan tantangan. Tapi kita juga harus aware dengan respon-respon kita. Bukan berarti kalau tadi mungkin ada beberapa respon atau cara mengatasi itu ada padamu, jangan diabaikan. Tapi terima dulu, oh ya saya seringkali meresponi demikian, oh ya saya seringkali mengatasinya dengan cara demikian. Tetapi aware bahwa itu semuanya tidak bisa menyelesaikan. Nah, saya ingin bisa meresponi dengan benar dan mengatasi dengan benar tanpa mengabaikan
semua fakta itu. Bagaimana caranya? Ya, persekutuan dengan Allah dan keluarga Allah. Sumber utama penyelesaian kita itu bukan semua yang ada di dunia ini, termasuk tadi ya lari kepada hiburan, kesenangan, tenggelam dan pekerjaan. Itu semua hal yang ditawarkan oleh dunia ya, dan itu tidak pernah bisa menyelesaikan. Apa atau siapa yang bisa menyelesaikan? Allah dan persekutuan dengan Allah, dia sumber. Masih ingat teman-teman ketika ada seorang Samaria yang dia mengalami kesepian sehingga dia bolak-balik menikah dan akhirnya terakhir nggak menikah, akhirnya kumpul kebo, tidak menikah ya, dan kemudian ketemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan itu tidak menyadari bahwa dia punya kekosongan besar di dalam hidupnya, kesepian yang begitu rupa, dan satu-satunya yang bisa menyelesaikannya adalah Kristus, sumber dari seluruh seluruh sumber hidup ya, tetapi juga kesegaran, air sungai, air sumber hidup itu. Dan itu betul teman-teman, saya menyadari benar. Bukan berarti saya tidak pernah lari dengan kesenangan untuk menyelesaikan kesepian saya dan lain sebagainya. Saya bukan tidak pernah lari ke drakor, saya pernah lari. Tetapi saya tahu ketika lari itu semakin lelah. Nah, saya tahu satu-satunya cara supaya saya bisa menikmati dan mengalami kepuasan dan penyelesaian hanyalah dengan Kristus. Tetapi yang menarik, Kristus juga memakai keluarga Kristus untuk juga menyelesaikan. Jadi Allah dan keluarga Allah itu penting untuk menyelesaikan semua tantangan-tantangan itu. Nah, jadi komunitas itu penting. Faktanya ada kata satu sama lain, ada kalimat satu sama lain itu disebutkan 58 kali di dalam perjanjian baru, teman-teman. Di sana disebutkan supaya satu sama lain saling mengasihi, saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan, saling menyapa, saling berbagi, dan saling melayani. Ini saya dapatkan dari jawaban.com. Saya mencoba melihat ya apa yang dikatakan orang tentang komunitas, dan saya mendapatkan hal ini. Saya menyadari ini benar. Jadi di dalam Alkitab sendiri, terutama di dalam perjanjian baru, satu sama lain itu penting. Berarti saya menyadari nggak bisa sendiri, butuh orang lain, butuh komunitas. Untuk apa? Untuk saling mengasihi, untuk bisa saling menjaga, mendukung, dan lain sebagainya. Di dalam pengkhotbah dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya bacakan dari versi mudah dibaca ya, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Versi mudah dibaca itu memberi satu judul, sahabat dan keluarga memberi kekuatan. Judulnya begitu. Saya bacakan. 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika satu orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian, jika ia jatuh, tidak ada yang menolongnya. Jika 2 orang tidur bersama, mereka akan menjadi hangat. Orang yang tidur sendirian tidak menjadi hangat. Seorang musuh mungkin dapat mengalahkan 1 orang. Tetapi 2 orang dapat saling membelakangi, membela satu sama lain. Bahkan 3 orang akan lebih kuat. Mereka seperti tali yang terdiri dari 3 bagian yang disatukan. Sangat sulit memutuskannya. Saya menyadari kebenaran ini. Jadi, teman-teman, ada beberapa prinsip ya berkaitan dengan para single ini. Komunitas para single maksud saya. Beberapa prinsip penting yang perlu kita lihat. Jadi, di dalam komunitas itu perlu orang lain. Selalu ada orang lain dalam komunitas. Jika sendiri itu bukan komunitas. Selalu ada saling dalam komunitas. Jika melakukan urusan sendiri, bukanlah komunitas. Ada take and give di situ. Ada saling memberi, tapi juga saling menerima. Itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Tetapi juga relasi itu
Di situ ya, kalau saya melihat berdua lebih baik dari seorang diri, itu tidak hanya berbicara tentang pertemuan, teman-teman. Itu berbicara tentang relasi. Relasi itu lebih dari sebuah pertemuan. Kata satu sama lain, itu tidak sedang merujuk kepada pertemuan sebenarnya, tetapi merujuk kepada relasi. Dan komunitas itu tidak sekedar pertemuan. Komunitas itu relasi. Relasi lebih dari sebuah pertemuan dalam sebuah komunitas Kristen yang bertumbuh. Dan relasi itu diikat dengan demikian tadi ya, komunitas itu diikat oleh kesadaran akan identitas dan kebutuhan yang sama. Identitas yang sama, kita sama-sama single, tetapi single yang identitasnya adalah anak Allah atau orang percaya. Dan dengan status single itu punya kebutuhan-kebutuhan yang sama. Ketika itu disatukan menjadi satu komunitas yang saling berelasi ya satu dengan lain, para single ini akan sangat menolong. Nanti kita lihat apa pentingnya sih komunitas para single itu. Nah. Aduh, maaf. Oke ya. Nah, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah perkumpulan atau acara kumpul-kumpul, teman-teman. Sebagaimana orang nonton bioskop. Ini saya tertarik dengan pernyataan satu orang ya. Jadi komunitas itu bukan orang nonton bioskop. Orang nonton bioskop itu kan banyak orang bersama-sama berkumpul dalam ruangan, benar? Yang tanpa peduli satu dengan lain, ataupun minta maaf saat orang lain yang mau nonton itu terlambat datang. Beda dengan komunitas. Komunitas itu tidak sekedar ngumpul bersama dalam satu ruangan bersama, atau bahkan perkumpulan. Perkumpulan itu bisa banyak hal. Perkumpulan rider, perkumpulan animo. Oh, banyak banget itu perkumpulan-perkumpulan itu. Tetapi nggak hanya sekedar kumpul-kumpul atau perkumpulan ya. Komunitas itu saling take and give tadi. Ada keterlibatan kecuali kita dianggap sebagai tamu. Kalau tamu kita mungkin tidak perlu terlibat, tetapi enggak. Kita adalah keluarga. Kita anggota keluarga. Maka ada keterlibatan, ada take and give di situ. Itu komunitas. Kemudian take and give membutuhkan kepercayaan. Itu penting. Orang bisa menerima dan memberi tanpa kepercayaan nggak bisa. Aku bisa menerima kasih orang tanpa mempercayai bahwa orang itu mengasihi. Aku nggak mungkin menerima kasihnya. Nggak mungkin menerima pertolongannya, nggak mungkin menerima nasihat-nasihatnya, dan banyak hal lagi. Kalau saya tidak mempercayai orang itu, atau kalau saya nggak mempercayai orang lain, maka saya nggak bisa memberi uang saya, atau nggak bisa memberi waktu saya. Kenapa? Saya nggak bisa mempercayai orang itu. Nah, komunitas tadi butuh saling, tetapi saling itu take and give itu membutuhkan kepercayaan. Mempercayai dan bisa dipercayai. Nah, dari situ muncul rasa aman. Dan rasa aman, di dalam rasa aman itu pasti ada pertumbuhan dan pemulihan. Jadi sebenarnya persekutuan itu penting sekali untuk banyak hal ya. Atau komunitas, terutama para single, itu penting. Komunitas atau persekutuan, ini prinsip ya, diciptakan oleh Allah. Karena setiap orang membutuhkan kasih, pertolongan, dukungan dari sahabat, keluarga, sesama orang percaya atau keluarga Allah. Terlebih persekutuan dengan Allah Tritunggal. Tadi Kak Meta sih penting ya tadi membagikan satu hal yang penting di dalam persekutuan ya. Persekutuan itu diciptakan oleh Allah. Saya menyimpulkannya begitu, diciptakan oleh Allah sendiri. Allah yang adalah Allah Tritunggal itu Allah yang suka bersekutu. Allah yang bersekutu. Mereka sendiri Allah di dalam Allah Tritunggal itu adalah Allah yang bersekutu dan rindu bersekutu dengan kita orang percaya. Dengan demikian, kita orang-orang percaya itu dipersekutukan di dalam keluarga Allah. Karena Allah menikmati persekutuan dengan kita dan keluarga Allah. Jadi komunitas itu penting. Karena komunitas itu diciptakan oleh Allah sendiri. Dan untuk sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul tadi. Nah, komunitas para single itu komunitas yang terdiri dari orang percaya yang belum memiliki pasangan atau menikah. Ini penting, identitasnya tidak berubah, yaitu orang percaya, anak Allah.
identitas kita. Apakah kita single ataupun menikah, sama identitasnya. Bahkan sekalipun kita tidak menikah, identitas kita tetap, yaitu anak Allah, orang percaya. Sekalipun statusnya mungkin bisa berbeda. Nah, status kita sebagai single itu sama, yaitu single. Dan kebutuhan-kebutuhannya sama, single. Nah, kalau identitas itu tidak pernah bisa berubah, status itu bisa berubah. Nah, dengan demikian kebutuhan nanti bisa berubah. Tetapi ketika ada di dalam sebuah komunitas para single, statusnya sama, identitasnya sama, kebutuhannya sama, disatukan untuk membangun sesuatu. Ya. Nah, pentingnya apa komunitas para single itu? Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya memberi highlight pada marilah kita saling menasihati, dan di situ ada kata-kata semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada kata semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti ketika hari Tuhan mendekat itu ada banyak hal, tantangan yang makin banyak dihadapi oleh orang percaya, termasuk para single. Nah, makanya penting kita ada di dalam sebuah persekutuan. Karena kita dijagai. Persekutuan adalah tempat saling menjagai. Teman-teman, sendirian itu berbahaya bagi siapapun juga. Orang percaya di dunia ini. Jangan pernah berpikir bahwa sekalipun kok orang percaya itu kuat untuk menghadapi dunia. Enggak. Kita semuanya sama. Kita masih ada di dalam tantangan dosa. Kita masih ada di dalam tubuh dosa. Kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa oleh karena masih ada keinginan-keinginan yang tidak pernah diambil dalam hidup kita. Jadi berbahaya kalau kita merasa bahwa kita bisa kebal terhadap dosa. Nah, enggak ya. Siapapun kita di dunia ini, orang percaya di dunia ini, terlebih para single, berbahaya ya kalau sendirian. Apakah itu laki-laki atau perempuan sama, remaja, dewasa, sudah punya calon atau belum, duda, janda, ataupun selibat, lajang, semuanya sama. Berbahaya kalau sendirian. Sendiri di sini bukan sekedar secara keberadaan ya, saya sendirian. Saya sering sendirian, teman-teman, di rumah persekutuan Klaten itu saya sendirian karena tidur jagain rumah persekutuan ya. Jadi sendirian, setiap malam juga tidur sendirian, nggak ada temannya. Tetapi bukan sendirian yang seperti itu maksudnya. Sendirian itu bukan tentang saya sendiri secara keberadaan, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa saya nggak punya teman tadi ya. Nah, kebutuhan akan orang lain. Saya butuh orang lain atau enggak sendirian gitu. Para single terlebih yang sudah melewati umur 30 tahun itu terbiasa hidup sendiri dan mandiri. Jadi merasa tidak membutuhkan orang lain untuk menolong, menjaga-jagai. Seringkali karena kondisi dan keadaan, macam-macam ya, oleh karena banyak hal, termasuk luka-luka di masa lalu yang membuat sulit untuk meminta tolong. Untuk dalam tanda kutip, merendahkan diri ya. Orang berpikir begitu seringnya, untuk meminta pertolongan orang lain. Para single seringkali terlalu mandiri. Ketika sudah mulai melewati umur 30 tahun ya. Nah, tidak membutuhkan orang lain, merasa begitu. Bisa sendiri, bisa menolong sendiri. Tapi justru pada akhirnya secara nggak sadar, sudah terjatuh. Dari apa? Nah, dari banyak hal, teman-teman. Apa saja itu? Apa saja? Dosa, kesenangan yang ditawarkan dunia, kejahatan, bisa jatuh dalam kejahatan, bisa jatuh dalam lingkungan yang tidak aman di dalam dunia ini. Komunitas yang tidak aman di luar sana, teman-teman yang tidak aman di luar sana, tanpa komunitas orang percaya ini ya. Ada banyak tawaran-tawaran dari banyak orang ya, untuk melakukan kesenangan-kesenangan, perasaan-perasaan dan cara pikir yang salah, jatuh dalam perasaan dan cara pikir yang salah terhadap diri atau terhadap orang lain yang menimbulkan banyak persoalan nanti. Kemudian jatuh dalam apa? Kebutuhan relasi lawan jenis yang membuat kita akhirnya pokoknya dengan siapapun aku mau gitu. Bahkan sekalipun orang itu berbeda dari iman kita.
Atau sekalipun orang itu kita tahu mungkin dia tidak cukup baik dalam tanda kutip ya, cukup baik itu bukan berarti semua orang tidak cukup baik teman-teman, dan semua orang tidak baik ya, kita sendiri setelah kita jadi anak Allah pun kita semuanya masih remuk di hadapan Tuhan, tetapi maksudnya dia bukan orang yang di dalam Tuhan. Nah, dari semuanya itu kita perlu komunitas untuk menjaga dari semuanya itu. Jadi penting untuk saling memperhatikan, tidak mikir diri sendiri. Fokus di situ ya, dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Teman-teman, kadangkala sekalipun kita ada di dalam komunitas, kita belum tentu benar-benar bersama-sama dengan komunitas itu atau menjadi bagian dalam komunitas itu. Sekali lagi, komunitas itu relasi. Nah, relasi itu penting, oleh karena di dalam relasi itu ada kata saling ya. Take and give, itu bisa, dan kemudian saling menjagai, itu bisa kita lakukan kalau kita saling memperhatikan. Tidak mikir diri sendiri. Fokus kepada saudara yang lain. Nah, kalau satu dengan yang lain itu saling fokus, maka kita semua bisa menikmati, diperhatikan, dijagai dalam komunitas itu. Tetapi juga penting yang kedua, selain memperhatikan, penting untuk bersedia saling menguatkan. Bersedia, ada kesediaan ya, kesadaran dan kesediaan untuk saling menguatkan, mendorong, berani menegur. Itu tadi ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati. Ada kesediaan untuk, ya saya mau menasihati, saling ya, berarti yang satu mau menasihati yang lain, dan saya sendiri juga mau dinasihati, saling ya, bersedia saling menguatkan, mendorong, menegur, gitu. Berani negur, tapi juga berani ditegur. Nah, dengan begitu kita akan aman, kita akan dijagai menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Tantangan yang makin besar dari dunia ini. Tuntutan yang makin besar dari dunia ini. Gaya hidup yang makin rumit di tengah-tengah dunia saat ini yang bisa membelokkan kita dari banyak hal ya. Nah, komunitas itu penting untuk menjadi tempat saling menjagai. Tapi komunitas juga penting untuk bertumbuh. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam FAYH dikatakan sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Berarti di situ ada orang lain yang saling itu tadi. Nah, ada satu pernyataan yang menarik ini dari MM. If you want to go fast, you go alone. Kalau engkau pengen pergi dengan cepat, ya, sampai dengan cepat ya, pergilah sendiri, karena orang lain itu bisa menghambat. Ada satu hal yang menarik dari pelajaran, dan ini pelajaran saya yang menarik ya, ketika kami naik gunung dalam sebuah tim, cowoknya itu berapa orang ya, laki-lakinya 2, ada 3 orang cewek ya, kami naik gunung Andong, kalau nggak salah. Ada satu teman itu yang sulit untuk naik, menggeh-menggeh dan lain sebagainya. Wah, nah kemudian teman-teman yang lain itu, wah ini sudah gelap nih, ya udah, yuk kita naik duluan, bangun tenda di sana. Tetapi ada satu teman yang menemani dia untuk melewati tapak demi tapak sampai kemudian nanti bersama-sama di tenda yang sama yang sudah terbangun itu. Nah teman-teman, kalau mau berjalan cepat nggak bisa bersama orang lain. If you want to go fast, you go alone. Itu benar. Kalau mau cepat, ya pergilah sendiri. Kenapa? Karena dengan orang lain itu bisa jadi beban. Tetapi ini, if you want to go far, you go together. Jadi kalau mau berjalan jauh, pergilah bersama-sama. Karena nggak bisa sendirian. Nggak mungkin kalau jauh, pergi jauh dengan sendirian, teman-teman. Jadi, saya menikmati ya, komunitas itu menjadi tempat yang saling bertumbuh. Together itu tadi. Omong kosong jika seorang berpikir bisa bertumbuh dengan sendiri dan dengan sendirinya. Saya bisa bertumbuh karena aku sendirian, itu bisa enggak. Dan dengan sendirinya itu Pak Betunduk tiba-tiba gitu ya, enggak bisa. Seorang single tidak bisa bertumbuh tanpa komunitas. Tanpa komunitas, dia hanya akan tenggelam dengan kesendirian, kesepian, atau segala sesuatu. Dia hanya akan tenggelam dalam cara berpikirnya sendiri, kebenarannya sendiri, perasaannya sendiri, dan tiba-tiba nanti dia depresi.
frustasi dan depresi, itu pasti butuh komunitas. Omong kosong kalau saya bisa ngomong, kalau seorang single bisa ngomong, aku bisa hidup sendiri kok. Bertumbuh sendiri tanpa komunitas, nggak bisa. Bertumbuh dalam hal apa? Kita nggak bisa bertumbuh sendiri dalam pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Teman-teman, lewat kesatuan dan pengalaman saudara lain, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan loh. Kehadiran Allah itu bisa lewat firman, pujian, penyembahan, doa, berbagi hidup, dan itu ada di dalam persekutuan di dalam komunitas ya, atau persekutuan yang pertemuan tadi. Termasuk di dalam relasi, mungkin relasi dengan beberapa orang dalam persekutuan atau dalam komunitas itu bisa menikmati kehadiran. Saya senang sekali dengan perjumpaan, karena di dalam perjumpaan bahkan sekalipun satu orang di dalam komunitas pelayan di Klaten, saya bisa menikmati kehadiran Allah yang real di dalam perbincangan dan diskusi-diskusi kami. Apapun itu diskusinya, kadang-kadang yang sepele, tetapi dari sepele itu bisa menikmati kehadiran Allah, kemuliaan Allah, dan lain sebagainya. Dan itu menyenangkan sekali, teman-teman. Pengalaman-pengalaman anak-anak, adik-adik itu bisa menjadi pengalaman bagi saya, pelajaran penting bagi saya. Saya menikmati persekutuan, saya menikmati komunitas ini. Karena saya menikmati kehadiran Tuhan di komunitas itu. Teman-teman, kalau engkau ingin berjalan jauh di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, nggak bisa tanpa orang lain. Watak, kehidupan yang makin serupa dengan Kristus, kudus, kasih, rendah hati, itu butuh orang lain untuk memastikan bahwa saya punya itu. Gesekan, konflik, apapun itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk memastikan bahwa saya punya kasih. Bagaimana saya tahu bahwa saya punya kasih kalau saya nggak pernah bertemu atau berjumpa dengan orang lain, atau saya nggak punya persekutuan dengan sesama orang percaya? Bagaimana saya bisa menyatakan, bagaimana saya bisa memberi tindakan kasih? Nggak bisa. Butuh komunitas. Maka di dalam komunitas, bahkan di dalam komunitas yang mungkin, ada konflik di dalamnya, tetap ada pertumbuhan. Nggak mungkin nggak. Kemudian pelayanan, bertumbuh di dalam pelayanan, kehidupan yang berarti dengan memberi nilai pengaruh bagi orang lain, nggak bisa. Kalau saya butuh pelayanan saya berkembang, saya butuh ada di dalam komunitas yang mana saya terasa di situ, yang mana saya tahu bahwa saya butuh bagaimana cara melayani dengan benar, bagaimana melayani dengan maksimal dan lain sebagainya. Butuh komunitas, nggak bisa melayani sendiri. Single fighter di dalam pelayanan itu nggak bisa. Saya merasakan sendiri ketika dulu di awal-awal perintisan, saya masih single fighter, saya nggak bisa, saya berdoa sungguh, saya butuh orang Tuhan untuk sama-sama berpikir, belajar bersama, saling menajamkan, saling memberitahu, kudune harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Dan ketika mendapatkan satu orang, maka ada pertumbuhan besar di dalam pelayanan. Teman-teman butuh orang lain. Ya, komunitas itu penting untuk apa? Teman seperjalanan, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian, saudara menaati perintah Tuhan. Itu ada di dalam Galatia 6 ayat 2. Maaf ya teman-teman, Alkitabnya saya tulis semua di sini. Teman-teman belum buka Alkitab. Nah, sama ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi teman seperjalanan. Komunitas itu menjadi teman seperjalananmu. Sekali lagi omong kosong jika seorang berpikir bisa berjalan sendiri menempuh perjalanan yang panjang di dalam keserupaan dengan Kristus. Masa penantian bukan masa yang mudah, teman-teman. Termasuk masa penantian untuk mendapatkan teman hidup ya. Para single yang di dalam keyakinannya menikah, maka masa penantian itu bukan masa yang mudah. Itu butuh teman, butuh orang lain. Di dalam seluruh pergumulan, tadi ada tangisan, ada kebingungan, ada cara pikir yang salah, dan lain sebagainya, ada tantangan. Itu butuh orang lain. Ada berbagai gejolak dan pergumulan perasaan yang perlu disadari, diterima, dipahami. Nah, perlu saudara yang sepenanggungan untuk berbagi dan belajar. Ketika sama-sama berbagi, ngobrol dengan yang sama-sama sedang mencari pasangan hidup, mungkin begitu, sama-sama sedang single, itu rasanya didukung ya. Oh, aku juga punya pengalaman yang sama dengan dia. Oh, aku merasa bahwa aku ada temannya begitu. Berbeda yang ngasih mungkin saran dan lain sebagainya itu orang yang sudah menikah. Kadang-kadang kita bisa berpikir, oh kamu sudah menikah, maka kamu nggak paham apa yang kurasakan. Berbeda dengan kalau sesama-sama single ya. Maka
ini ya, butuh teman yang kadang-kadang sesama single untuk saling bicara, untuk saling belajar, tetapi juga menjadi teman seperjalanan. Engkau bisa minta kepada orang itu untuk, yuk, kita jadi teman seperjalanan, yuk. Teman seperjalanan. Untuk apa? Untuk ini ya, untuk bersama-sama menjalani segala macam gejolak di dalam kesinggelan kita itu. Ya. Nah, karenanya komunitas di sini tidak berbicara tentang kegiatan, sekali lagi itu hanya bentuk kegiatan itu, acara itu bentuk, tetapi yang utama adalah relasi, keterkaitan dan keterikatan satu dengan yang lain sebagai saudara, teman, sahabat, perjalanan menjalani kehidupan dan mengejar kedewasaan. Nah, penting ya. Nah, saya agak cepat. Komunitas itu penting sekali. Yang terakhir. Semoga yang terakhir ya. Ini terakhir. Oh, 2 lagi ya. Yang ini tempat akuntabilitas hidup. Jadi tempat untuk saling mempertanggungjawabkan kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Jadi kita murid Kristus supaya bisa saling terawasi, maka kita butuh komunitas untuk menjadi tempat yang mengawasi hidup kita sehingga kita terus-menerus ada di dalam hidup sebagai seorang murid Kristus. Seorang kakak dulu pernah ngajarin ya, ketika belajar tentang hal sepele waktu itu, bukan hal sepele, hal sederhana waktu itu tentang saat teduh. Bilangnya begini, ketika kamu ada di dalam komunitas, kamu datang ke komunitas itu atau persekutuan itu dan kamu belum saat teduh, pasti ada perasaan, aku belum saat teduh, ini orang-orang pasti sudah saat teduh ya. Itu pentingnya, itu bagiku belajar. Oh iya ya, di dalam komunitas itu menjadi tempat yang saling mengawasi untuk kita tetap ada di dalam hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang terbuka, yang aman, yang otentik, yang tidak saling judgement ya. Kenapa? Karena saling menyadari bahwa kita itu sama-sama masih ada di dalam dosa, sama-sama masih ada di dalam keremukan. Bagi saya, komunitas itu adalah bengkel hidup kita. Komunitas kita sebagai orang percaya, umpamanya komunitas saya di pelayanan ini, banyak orang, komunitas PA termasuk di dalamnya, banyak orang berpikir, banyak orang di luar itu berpikir, ini komunitas orang-orang suci. Itu salah. Saya nggak pernah berpikir bahwa komunitas kita itu adalah komunitas orang-orang suci. Betul, dalam artian kita orang yang sudah disucikan, betul, kita adalah orang-orang percaya. Tetapi beda dengan pemikiran mereka orang-orang suci yang nggak pernah melakukan dosa, enggak. Justru oleh karena kita menyadari bahwa kita itu orang berdosa, kita masih mudah jatuh di dalam dosa, kita masih mudah terseret dengan kesenangan-kesenangan dunia, maka kita butuh komunitas. Tetapi juga di dalam komunitas itu kita bisa saling memulihkan, maka komunitas adalah bengkel hidup bagi saya. Komunitas, tapi komunitas yang terbuka, yang aman, yang otentik, bisa jadi apa adanya. Kita bisa terbuka, kita tidak sedang merasa ini tadi ya, dinilai, penilaian-penilaian, kita tidak merasa dijudge, tetapi kita diterima. Maka itu komunitas yang aman. Nah, pemimpin, sahabat, rekan doa, rekan yang menegur, rekan yang berbagi, itu komunitas yang berharap menjadi komunitas yang aman, otentik di dalam hidup kita. Nah, yang terakhir, komunitas itu penting menjadi tempat berkembangnya karunia untuk saling melayani. Ini berkaitan dengan tadi ya, sebenarnya yang saya bahas ini berkaitan dengan semua tantangan tadi, teman-teman. Kalau teman-teman nanti melihat ke tadi ya tantangan, komunitas itu menyelesaikan tantangan-tantangan itu, termasuk ada perasaan yang tidak berguna, ada bertanya tentang kebermaknaan hidup. Nah, teman-teman, komunitas itu penting karena setiap orang percaya itu mencapai kehidupan yang fulfillment dan fruitfulness, kebermaknaan itu saat mereka ada di dalam rancangan Allah. Nah, komunitas itu menjadi salah satu tempat untuk setiap orang percaya dalam rancangan Allah. Dengan cara apa? Menemukan karunia dan panggilannya. Saya dipanggil dalam rancangan Allah itu untuk apa sih? Dan saya diperlengkapi dengan karunia apa sih? Untuk saya hidup di dalam panggilan
dengan demikian menghidupi rancangan Allah atau rencana Allah di dalam hidup saya. Nah, itu ada di dalam komunitas. Di dalam tubuh Kristus, setiap karunia itu berarti penting. Komunitas. Tubuh Kristus itu adalah komunitas orang percaya. Di mana orang percaya itu bersama-sama ya. Oke ya. Saat seorang menemukan karunia dan panggilannya, kemudian hidup sepadan dengan karunia dan panggilannya, para single menikmati hidup yang berarti atau bernilai. Entah suatu saat menikah atau tidak, tetapi ketika dia pada waktu singlenya itu mengerti karunia dan menghidupi panggilannya lewat karunia itu, dia akan menikmati kebermanfaatan hidup. Dia akan merasakan fulfillment, kepenuhan, dan fruitfulness, berbuah ya, menikmati berbuah banyak itu. Nah, karunia itu diberikan untuk membangun jemaat. Dengan demikian, tanpa komunitas, karunia-karunia itu nggak muncul. Persoalannya itu. Saya tahu bahwa karunia saya menolong, itu ketika saya ada di dalam komunitas. Karunia saya mendengar, karunia saya menasihati, itu ketika saya ada di dalam komunitas. Ketika orang merasakan dan menikmati, ketika didengar, itu saya bisa mendengar dengan baik. Mereka menikmati bahwa mereka didengar, mereka dimengerti. Nah, itu ada di dalam komunitas. Nah, ada seorang pribadi yang disebut Dorcas ya, sebuah cerita. Seorang wanita single yang disebut murid Kristus. Wanita, ini satu wanita yang disebut sebagai murid Kristus, salah satunya adalah Dorcas. Hidupnya diberikan bagi para janda di Yerusalem. Bakat dan karunia-nya nampak sederhana. Apa itu? Mendukung. Karunia-nya pendukung atau penolong. Jadi pendukung pelayanan dengan memberi perhatian kepada para janda dengan melakukan yang dia bisa. Apa yang dia bisa? Menjahit, teman-teman. Menjahit baju atau jubah untuk para janda itu. Kasih kesetiaan, sukacitanya itu dinikmati banyak orang. Sehingga saat dia meninggal, banyak orang menangisi dan memintai Petrus untuk melakukan sesuatu. Pekerjaannya belum usai, maka Allah mendengar dan membangkitkan Dorcas lewat Petrus ya, waktu itu. Bagaimana dengan kita? Kita merasa tidak berarti dan tidak berguna, sebenarnya bukan karena kita single, tetapi seringkali kita merasa single sehingga kita nggak berarti. Aku nggak punya, umumnya, wah aku belum punya pacar, belum menikah sampai sekarang, aku merasa nggak berguna. Bukan, teman-teman. Ketidakberartian dan ketidakbergunaan kita sebenarnya lebih kepada apa? Lebih karena saya belum mengerti karunia dan panggilan saya. Sehingga saya tidak bisa menghidupi rancangan Allah saya di dunia ini. Bahkan sekalipun saya single, tetapi saya mengerti karunia dan panggilan saya, sehingga saya yakin bahwa saya ada di dalam rancangan Allah dan rencana Allah. Bahkan sekalipun nggak menikah, saya tahu bahwa saya berarti. Karena saya tepat ada di dalam rancangan Allah. Untuk apa saya ada di dunia ini? Sama seperti HP, itu penuh, fulfill, tapi juga fruitful ketika dipakai untuk telepon, untuk SMS. Bukan untuk ganjel pintu, bukan untuk kalau ada anjing masuk, untuk melempar anjing ya, biar keluar. Enggak. HP, kepuasannya dan fruitfulness-nya adalah untuk telepon dan untuk SMS, WA, dan sebagainya. Nah, kita juga demikian, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekali lagi, teman-teman merasa berartikah? Di dalam komunitas, saya berdoa sungguh, teman-teman semakin melihat keberartian dan kebermaknaan kalian. Oleh karena kalian punya identitas sebagai anak Allah, tetapi juga kalian menghidupi peran di dalam tubuh Kristus itu. Nah, itu semua pentingnya komunitas. Nah, tetapi komunitas sekalipun penting, kadang-kadang bagi para single, komunitas itu bisa menjadi tempat yang tidak aman. Saat komunitas apa? Saat komunitas tadi ya, komunitas yang tidak saling memperhatikan semua yang kita bahas tadi ya, tetapi yang kebalikannya. Yang di dalamnya itu ada judgment dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya, komunitas yang sehat, yang membuat kita aman, itu yang seperti apa? Komunitas single yang membuat kita berani menjadi diri sendiri atau otentik, jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Saya berdoa, komunitas di Banten, para single di Banten, komunitas yang sungguh-sungguh bisa membuat satu dengan yang lain itu berani menjadi diri sendiri. Berarti tidak ada judgment di sana, berarti belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain, apapun keberadaannya, termasuk bahkan
di dalam dosa-dosanya. Di dalam kesadaran apa? Iya, kita sama-sama orang berdosa. Komunitas itu bengkel hidup. Ketika melihat teman lain yang jatuh terpuruk dalam dosa, kita pun menyadari, aku pun demikian. Yang kuat sekarang, ayo menanggung yang lemah. Sekarang aku di dalam posisi yang sudah dikuatkan Tuhan. Aku mau menemani orang itu untuk dia suatu saat juga menjadi kuat dan bisa menolong orang lain yang lemah. Itu terjadi ketika komunitas itu jujur, otentik. Kemudian komunitas yang berbagi keramahan atau penerimaan tadi, kehadiran persahabatan. Saya berdoa sungguh supaya hidup saya itu dinikmati orang lain. Ketika orang datang, orang merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya, itu PR yang masih panjang sekali. Kita bisa hadir bagi orang lain, tapi juga kita bisa menghadirkan Kristus oleh karena kehadiran kita bagi orang lain. Jadilah pribadi yang demikian. Yang ada dialog, komunikasi dua arah. Jadi di situ nanti tidak ada intimidasi, tidak ada rasa bersalah, tidak merasa ketika di dalam persekutuan itu merasa bersalah atau terintimidasi ya, merasa dijudge. Enggak. Saya berharap komunitas di Banten tidak demikian. Komunitas yang sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yang tidak mencari kepentingan sendiri, tapi mengutamakan saudara lain. Teman-teman bisa lihat dan baca di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ya. Tetapi saya akan bacakan satu yang menarik di dalam Filipi 2 itu justru ayat yang pertama. Kenapa? Karena itu menjadi dasar supaya ayat kedua dan selanjutnya itu bisa terjadi. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah kasih sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke. Nah, teman-teman, di ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada semuanya itu, maka kita bisa satu tujuan, satu pikiran, satu perasaan. Jadi ini penting, di dalam komunitas kita sama-sama masih terus berjuang untuk mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman keselamatan kita. Jadi di dalam Kristus sebenarnya ada nasihat, itu betul. Kita menikmati nasihat dari Tuhan, penghiburan kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kasih mesra, belas kasihan Tuhan. Ketika kita punya semuanya itu, maka kita bisa memberikannya kepada orang lain. Dengan begitu, kita bisa saling memperhatikan, tidak mencari perhatian. Kita bisa mengutamakan orang lain, tidak mencari diutamakan. Paham ya? Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi oleh Allah sendiri. Nah, ketika kita punya semuanya itu, maka kita bisa kita saling menikmati, perhatian, diutamakan orang lain, kan orang lain pun juga dipenuhi oleh Allah. Teman-teman, penting banget. Sekalipun ini dua arah ya, kita di dalam komunitas atau persekutuan, kita semakin menikmati Allah, kasih Allah, penerimaan Allah. Tetapi penerimaan Allah, kasih Allah yang kita alami secara personal, kita bisa bagikan di dalam persekutuan. Bisa paham ya maksud saya ya? Nggak bisa dilepaskan antara pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Allah itu dengan persekutuan atau komunitas. Di dalam komunitas, pengalaman saya dengan Allah itu semakin dipertajam, semakin diperdalam. Sehingga saya semakin menikmati kepuasan Allah. Tetapi semakin saya menikmati kepuasan dengan Allah, saya makin bisa memberikan semua yang saya alami dan nikmati dengan Allah itu kepada semua teman-teman di komunitas. Maka, bukankah itu kok satu komunitas yang menyenangkan, teman-teman? Disitulah pertumbuhan, disitulah saling menjagai, disitulah ada akuntabilitas, disitulah karunia-karunia itu diperlihatkan, sehingga pelayanan itu semakin berkembang. Injil itu semakin diberitakan lewat komunitas kita. Nah, komunitas yang menjadi alat untuk memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya. Efesus 2 ayat 10.
Kita semua diinginkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita atau sudah siapkan untuk kita. Nah, komunitas itu memastikan bahwa kita terus-menerus ada di dalam pekerjaan baik itu atau menemukan pekerjaan baik itu dan menghidupi pekerjaan baik itu. Oke. Jadi, aku berharap komunitas yang sehat itu ada. Teman-teman cari itu. Kalau teman-teman belum menemukan, cari komunitas yang sehat itu. Yang mana teman-teman bertumbuh dan bisa menjadi diri sendiri. Saya berdoa sungguh komunitas di Banten, termasuk arah single di Banten, itu sungguh-sungguh komunitas yang sehat. Ya, single itu hanyalah status teman-teman, dan status itu bisa berubah, tapi identitas tidak. Identitas kita adalah anak Allah. Status tidak mengubah atau menambah atau mengurangi identitas kita di hadapan Allah maupun manusia. Jadi berharap ya komunitas kita itu didasarkan pada kebenaran ini, bahwa kita punya status yang mungkin bisa berubah, tapi identitas kita tidak berubah. Tadi ceritanya tentang ada satu contoh Dorcas ya, yang adalah single perempuan. Tetapi juga ada single laki-laki, teman-teman, Paulus. Teman-teman nanti bisa baca di Roma 16 ayat 1 sampai banyak ya, Roma 16 ayat 1 sampai 24. Menarik teman-teman ketika membaca ini sebenarnya. Kenapa? Paulus itu seorang laki-laki yang memutuskan ya untuk melajang supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan Allah dengan leluasa. Apakah dia sendirian sekalipun dia melajang? Tidak. Paulus itu dikelilingi oleh saudara-saudara yang mengasihinya. Para sahabat, rekan kerja yang menguatkan dia dengan berbagai macam cara di dalam komunitas orang percaya pada waktu itu. Yang enggak hanya menguatkan dia, tetapi juga menolong dia, memenuhi kebutuhan dia. Jadi, Paulus tidak pernah sendiri dan sendirian, sekalipun dia memutuskan untuk melajang. Teman-teman nanti bisa temukan ya, ada berapa nama yang dapat teman-teman temukan di dalam Roma 16 ayat 1 dan sampai 24 itu. Ada Febe, ada Priscilla, ada Aquila, ada Epenetus, ada Maria, ada Andronikus, ada Junias, ada Ampliatus, ada Urbanus, ada Stakis, ada Speles, ada Herodion, ada Aristobulus, ada Narkisus, ada Trifena dan Trifosa, ada Persis, ada Rufus, ada Asinkritus, Legon, Hermes, Patrobras, Hermas, Philologus, Yulia, Nereus, Olimpas, tapi juga ada saudara-saudara perempuan, macam-macam teman-teman, laki-laki atau perempuan, entah itu single, entah itu menikah. Tetapi Paulus tidak pernah sendirian, dia punya banyak teman, dikelilingi oleh banyak teman, ada banyak saudara, ada keluarga dimanapun Paulus berada. Teman-teman nanti bisa lihat relasi seperti apa yang teman-teman rasakan di dalam relasi Paulus dengan nama-nama ini. Teman-teman, Paulus bisa menyebut dan dengan tepat memberi keterangan kepada nama-nama itu. Itu berarti Paulus itu begitu kenal kepada orang-orang itu. Tapi juga mereka kenal kepada Paulus. Dan Paulus menikmati relasi dengan mereka. Paulus menikmati pertolongan mereka, menikmati keberadaan mereka. Itu komunitas, itu relasi, teman-teman. Paulus mengenal mereka. Katakan, contohnya ya, salam juga kepada jemaat di rumah mereka, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Bayangkan, dia tahu siapa itu Epenetus. Dia mengenal. Teman-teman, inilah komunitas. Apakah teman-teman saling mengenal satu dengan lain di dalam komunitas ini? Apakah teman-teman tahu dengan betul teman-temanmu? Oleh karena di situ pasti ada relasi. Nah, relasi yang intim. Nah, itu menyenangkan, komunitas yang sehat. Nah, jangan sendirian ya. Nah, bagaimana kehidupan komunitas itu? Bagaimana kehidupan dalam komunitas itu diperagakan ya? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, juga Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35, teman-teman bisa pelajari di sana. Tapi ini saya simpulkan supaya cepat. Jadi komunitas itu
diperagakan dengan adanya pertemuan untuk bersekutu dalam doa, firman, saling memecah roti, perjamuan, dan itu dilakukan dengan tekun dan sukacita. Jadi komunitas itu tadi relasi, tetapi juga di dalam relasi itu butuh pertemuan. Pertemuan untuk apa? Bersekutu di dalam doa, firman, saling memecah roti, karena di situ mengalami kehadiran Allah bersama-sama dan mengalami kehadiran satu dengan yang lain, saling menguatkan dan lain sebagainya, saling belajar dan sebagainya, Kak Tia, sorry saling waktunya udah memberi dan habis saling ya. menerima ada di situ. Oke, sebentar ya, 5 menit lagi boleh? Oke, Kak. Juga ada saling memberi dan menerima, kasih, pemberian, perhatian, beban kebutuhan, senang berbagi, ada relasi yang mendalam. Juga oleh karena persekutuan yang demikian, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman berharap kehidupan komunitas yang begitu aktif ini ada di dalam komunitas kita, termasuk komunitas para single. Bukan berarti para single dan kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bersyukur menemani beberapa orang yang melayani para janda di gereja ya, ada beberapa janda dan kemudian mereka masih melayani para janda itu, mengajak mereka berdoa dan berharap suatu saat para janda ini mendengar nama Kristus, tidak mendengar nama Kristus ya, tetapi mereka percaya kepada Kristus Yesus di dalam hidup mereka. Jadi di dalam komunitas, selain pertemuan yang bersekutu, tapi juga oleh karena pengalaman dengan Tuhan itu ada kerinduan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kita single, tetapi di dalam kesinggelan kita bisa memberi pengaruh dan buah kepada banyak orang. Nah, penerapannya apa? Teman-teman renungkan bagaimana hidupmu secara single itu. Tadi teman-teman bisa melihat ya, apakah teman-teman punya tantangan-tantangan itu, dan bagaimana teman-teman itu menghadapi tantangan-tantangan itu. Seperti apa respon teman-teman dan cara mengatasinya. Tuhan menyediakan dirinya, tetapi juga menyediakan keluarga Allah sebagai komunitas yang memberi pertumbuhan, tetapi juga memulihkan. Jangan sendirian, karena justru komunitas itu yang memungkinkan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dijagai, kita bisa melayani, kita memiliki kebermaknaan hidup. Kita nggak sendirian. Oke. Teman-teman bisa ambil hal khusus yang Tuhan inginkan, apakah itu perintah, nasihat, teguran yang kalian dengar dari Tuhan hari ini, dorongan pernyataan apapun itu untuk dilakukan, ambil itu sebagai penerapan. Secara praktis apa yang mau teman-teman lakukan, dan teman-teman di dalam komunitas bisa saling berbagi nanti, mungkin lewat WA dan sebagainya. Untuk apa? Untuk saling didoakan. Ini salah satu komunitas saya, ini komunitas para single, teman-teman yang ada di Klaten ya, ini salah satu aja. Ini belum menikah semuanya, umur ada satu yang di bawah 30, tetapi yang lainnya sudah di atas 30 tahun, dan kami sama-sama sedang berjuang untuk hal yang sama. Belajar mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Belajar untuk menikmati kasih Tuhan dan menikmati dipuaskan oleh Tuhan. Berharap sungguh, oleh karena menikmati kehadiran Tuhan di dalam komunitas bisa menghadirkan justru kasih Tuhan kepada banyak orang. Itu menjadi kerinduan kami. Sudah selesai, teman-teman. Sampai 5 menit. Ya. Oke, saya beri waktu sebentar untuk teman-teman mengingat, merenungkan apa yang teman-teman temukan hari ini berkaitan dengan komunitas itu. Komunitas para single. Kalau belum punya, kalau belum ada, justru usahakan bentuk, cari, sekalipun ada effort, tetapi effort itu penting. Justru karena butuh ya tadi ya, nggak bisa sendirian, butuh komunitas, terkhusus kita sebagai single dalam menghadapi semua tantangan-tantangan dunia kita sebagai seorang single. Nah, saya bersyukur sekalipun, betul, semakin tua ya, semakin besar dan semakin menjadi staff itu komunitasnya tidak lagi sebanyak dulu teman-teman. Ini kadang-kadang termasuk ini ya. Saya dulu punya beberapa teman dekat ya, tetapi kemudian menikah pergi, nggak ada lagi teman dekat. Tetapi tidak boleh berhenti, tetap sendirian, nggak boleh. Tetap harus mencari, sekalipun itu butuh effort. Bersyukur ada adik-adik yang bisa menemani. Saya punya beberapa orang yang saya percayai di dalam komunitas
Itu saya belajar untuk mempercayai, tetapi juga saya punya orang-orang terdekat ya di dalam komunitas itu untuk berbagi hal-hal terdalam atas pikiran dan perasaan saya, termasuk dosa-dosa saya, supaya tadi ya akuntabilitas itu tetap ada. Saya membagikan hidup saya untuk akuntabilitas, orang yang accountable itu kepada satu pribadi. Pemimpin rohani saya sudah meninggal, tetapi saya bisa datang kepada istrinya, Mbak Munang, itu untuk menjadi pemimpin yang accountable bagi saya, untuk saya berbagi hidup, termasuk berbagi dosa-dosa saya. Saya bersyukur untuk itu. Saya punya adik-adik yang saya percayai, untuk saya juga berbagi hidup, tapi juga beberapa dosa, tidak semua hal. Kepada adik-adik nggak bisa. Nah, tapi saya belajar untuk otentiknya, apa adanya. Baik, Baik, terima kasih. Ya. saya serahkan kepada Mita.